Assalamualaikum sahabat konsultasi Islam. Punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam, tersedia di Play Store. Bismillah, bagaimana cara mengatasi bisikan syaitan? Lakukan saja maksiat, nanti baru bertaubat karena Allah Maha Pengampun. Ya. Begitulah syaitan, ya, selalu menggoda, membisikkan hal-hal yang jelek. Syaitan itu tidak ada yang membisikkan hal yang baik. Ya. Tujuannya adalah yuwaswis, ya, bisudurin nas. Membisikkan hal-hal yang jelek. Dan harus kita pahami bahwa dia adalah musuh, ya, musuh yang nyata, aduun mubin, fattakhiduhu aduwwa. Kemudian dalam hal ini hendaknya kita, ya, tatkala ada bisikan tersebut, maka hendaknya kita menjadikan ayat-ayat tentang azab Allah, ancaman Allah bagi pelaku dosa itu yang mendominasi, ya, pikiran kita, sikap kita. Nah, jadi tatkala ada bisikan untuk melakukan maksiat dan dosa, ingat, bukan ingat pada rahmat Allah yang maha luas, betul, tapi ingat di sini azabnya sungguh sangat pedih. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi adzabun alim. Jadi digabungkan, jangan hanya berpegang kepada ayat-ayat yang menjelaskan rahmat Allah yang maha luas. Nah, wasiat Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma. Rahmat Allah dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Allah mengampuni semua dosa, benar. Tapi ingat, azab Allah sangat pedih. Ya, azab Allah sangat pedih. Api yang kita gunakan untuk kebutuhan kehidupan kita itu satu bagian dari 70, ya, api neraka. Dan itu siap, udah cukup. Nah, udah cukup untuk apa? Udah cukup untuk membakar, ya, orang-orang yang berbuat dosa. Cukup untuk menghanguskan semua yang ada di permukaan bumi ini. Betul enggak? Lalu bagaimana dengan azab al-akhirah? Ya. Maka harus dihadirkan dalam kehidupan kita antara khauf dan roja. Berharap, maka tatkala terjerumus perbuatan dosa maksiat, jangan berputus asa. Ingat rahmat Allah. Ya. Maka jangan kita berputus asa sehingga menjerumuskan daripada hal yang terlarang, mungkin sampai bunuh diri, gantung diri, ya. Tidak. Tapi kembali, Allah membuka pintu taubat di malam hari agar yang bertaubat, ada yang berdosa di siang hari bertaubat kepada Allah. Begitu sebaliknya, di siang hari agar yang berdosa di malam hari bertaubat kepada Allah sampai hari kiamat, sampai terbitnya matahari belahan barat. Naam. Begitu luasnya rahmat Allah. Dan Allah mencintai hamba yang bertaubat. Tapi ingat, Allah murka kepada orang yang berbuat dosa. Naam. Allah murka karena Allah tidak pernah merestui dan meridhai kekufuran dan kemaksiatan itu. Jadi harus ini dihadirkan. Naam. Begitu jiwa mulai, ya, jauh dari ibadah, dari ketaatan dan mendekati kepada kemaksiatan dan waliyazubillah mungkin sampai pintu-pintu, ya, sarana untuk pada kekufuran, waliyazubillah, ingat, kembali segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian biidznillah hidup akan stabil. Dan tatkala ada bisikan seperti itu, ya, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu was-samiul alim. Bila ada bisikan dari syaitan, ista'id billah. Ista'id billah, berlindung. Tidak ada tempat kita lari untuk menyelamatkan diri dari godaan syaitan kecuali pada Allah. Bahkan tidak ada tempat lari dari Allah kecuali kepada Allah.
la malja wa la manja minka illa ilaik. Naam, fafirru ila Allah. Kalau takut kepada Allah, bukan lari dari Allah, tapi lari kepada Allah. Takut dari manusia, lari dari mereka, jangan mendekati. Takut pada binatang buas, lari sejauh-jauhnya, jangan mendekati. Tapi kepada Allah, takut kepada Allah, lari dari Allah kepada Allah, lari dari maksiat, dari kedurhakaan, dari perbuatan yang tercela kepada Allah, bertauhid, beriman, beramal soleh, begitu seterusnya. Nah, maka dengan demikian insyaallah seorang akan selamat dari kondisi yang diutarakan tadi. Wallahu a'lam.